Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, ataupun Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sementara akan mengikuti ibadah ini, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah perisaiku, yes. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sama-sama kita nyatakan, Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu Tuhan di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Seperti Kamu berkata, bukan kami yang mampu, tetapi Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, ku kan bertahan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih sungguh lagi, sama-sama kita nyatakan dengan iman, bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan
berjalan sendiri. Engkau beserta kami, Engkau ada dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami tetap teguh Tuhan, Engkau yang membuat kami tetap bertahan dalam setiap persoalan hidup kami. Yesus ada di sana yang memampukan hidup kami untuk melalui segala persoalan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita mau menyembah-Mu, sebab karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Engkau Allah yang hebat, luar biasa, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau besar, Engkau luar biasa. Haleluya Tuhan. Tuhan yang besar. Sama-sama kita nyatakan pujian Yes. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku bebaskan kemenangan dari. Sekali lagi sama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sebab iman kami bersemangat percaya kepada-Mu Tuhan. Yes, amin. Percaya kuasa-Nya, ku bebaskan kemenangan. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Saudara, sambil bangkit bersama-sama kita nyatakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku bebaskan kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Sekali lagi kami terima Tuhan. Kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang besar. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang besar.
Dan kami telah menerima kemenangan yang berasal dari dalam-Mu. Untuk itu Tuhan, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Yang mau lebih lagi bersorak sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh sama-sama lambaikan tangannya. Woo! Kita punya Allah sumber kekuatan kita, amin. Dialah perisai dalam kehidupan kita. Yes. Dialah yang menopang kita sekalipun kita dalam lembah kekelaman, amin. Baik, kita sama-sama bersuka cita, bersukaria. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Di dalamnya kita aman. Sama-sama katakan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya! Sama-sama nyatakan dalam iman kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku Tuhan. Meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersamamu dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sama-sama katakan. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menopang kami sekalipun kami dalam kekelaman. Kami aman di dalam tangan-Mu. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu. Yang percaya sama-sama selamat. Dan kita bertepuk tangan Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan kita. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu. Sekali lagi sama-sama katakan. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Jesus, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab buat pagi hari ini kita mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Amin. Amin, kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang memegang segala kehidupan kami. Mari sama-sama kita tepuk tangan lebih tinggi, lebih dengan bagi Dia. Come on.
menyatakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kuduslah Engkau, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajar perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Sebab bagimu segala pujian, segala hormat Tuhan, karena Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab angkat tanganmu, katakan, yang meminta, amin, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Sekali lagi kita memenari buat Tuhan. Amin. Yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Lebih tinggi lagi katakan, Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Seberapa banyak yang mengalami kebaikan dalam kehidupannya, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan. Kita punya Allah yang setia, amin. Amin. Dalam setiap musim dalam kehidupan kita, selalu ada Allah dalam kehidupan kita. Dalam genggaman tangannya, kehidupan kita terjamin dan aman terkendali, amin. Kita sama-sama nyatakan dengan iman lagu ini, bahwa Allah setia. Bahkan saat badai datang menerpa, kita tak akan tergoyahkan sebab kita punya Allah yang luar biasa. Dengan kekuatannya kita dimampukan untuk tetap berdiri. Saat badai datang dalam hidupku, rasa takut di dalam hatiku, ku tak dapat rasakan hadirmu. Ku merasa kau jauh dariku. Firman-Mu hadir meyakinkanku, Yesus, Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadir-Mu selalu. Ku percaya
Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Ku menyembahmu untuk selamanya. Nah, kita sama-sama nyatakan firman-Mu. Firman-Mu hadir meyakinkanku. Yesus Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadir-Mu selalu. Ku percaya Kau selalu. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu. Sekali lagi, mari kita sama-sama katakan, Yesus Engkau
Bapa, kami mengucap syukur kalau kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Medan Peperangan Rohani. Mari kita baca ya Efesus pasal 6 ayat 10-13 yang berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, sebagai orang percaya kita harus sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani antara kuasa kegelapan yang berusaha menyerang kuasa terang. Nah, musuh kita yang terutama adalah si iblis. Alkitab berkata pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, jangan kita turun ke arena tanpa persiapan karena kita tidak sadar kita sedang berada di dalam medan peperangan rohani yang sangat berbahaya. Seperti satu kali ada seorang matador yang tidak turun ke lapangan untuk menghadapi banteng-banteng dengan membawa bendera merah, dia cuma pakai kaos merah. Wah, akibatnya banteng menyeruduk sana sini, waduh dia hampir mati saudara. Untunglah satu kali setelah dia berlari dia melihat ada satu tonjolan batu yang dia lompat ke atas akhirnya bisa lolos ke tribun. Semua orang tepuk tangan saudara. Minta difoto bersama. Gadis-gadis datang bahkan minta tanda tangan dan minta nomor handphone. Tapi kemudian orang ini bilang, saya nggak mau kasih tanda tangan, saya nggak mau difoto. Saya hanya ingin tahu satu hal, siapa yang tadi mendorong saya masuk ke lapangan? Loh, rupanya dia bukan matador asli. Matador aslinya belum datang, telat. Jadi rupanya ada orang iseng, ada orang di depan tribun itu pakai baju merah didorong, saudara-saudara. Jadi dia mengalami peperangan melawan si banteng tanpa menghadapi persiapan apapun. Untung dia nggak mati. Nah, dalam hidup ini kita juga harus sadar ada 3 medan peperangan yang berbahaya di mana kita harus bersiaga dan menang. Pertama, medan peperangan rohani yang berbahaya adalah pikiran kita. Tahukah saudara, setiap pikiran yang melintas di dalam benak kita itu berasal dari 3 sumber yang berbeda. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari Allah, tapi juga bisa dari si iblis. Nah, memang tidak semua pikiran jahat berasal dari si iblis. Namun si iblis bisa memanfaatkan dan menambahinya dengan saran-sarannya agar kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Misalnya dalam Matius 16 ayat 23, Yesus pernah menghardik Simon Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Rupanya Petrus mengucapkan pikiran yang dibisikkan iblis ke dalam benaknya. Dan itulah yang ditolak oleh Yesus. Salah satu bentuk bisikan iblis kepada pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Negatif terhadap orang lain. Saudara tahu menurut Wahyu 12 ayat 10, iblis itu disebut sebagai pendakwa. Seringkali kita punya pikiran negatif yang kemudian menuduh pasangan kita, menuduh istri kita. Ada ibu-ibu lagi ngobrol di lingkungan, hati-hati loh, suami saya gini-gini ternyata dia selingkuh dan sebagainya. Ada satu ibu selama ini gak pernah curiga. Waktu pulang ke rumah jadi curiga. Baju suaminya dicium-cium, jangan-jangan ada parfum yang lain dari wanita yang lain. Nah ini kan pikiran yang menuduh. Seorang suami bangun jam 2 dini hari karena mendengar handphone istrinya bunyi, tidit, tidit. Lalu dia pikir siapa yang SMS istri saya ya pagi-pagi subuh seperti ini. Waktu dia lihat HP istrinya kaget.
Karena tulisnya beautiful. Wah, kurang ajar, ada yang rayu istri saya. Dibangunkan istrinya, ayo bangun, ngaku. Siapa yang tulis beautiful? Istrinya juga bingung, dia baca. Dia pukul pundak suaminya. Jangan gampang nuduh ya. Kamu tahu ini bukan beautiful, baterai full. Tahu nggak katanya. Rupanya dia punya aplikasi kalau baterainya penuh bunyi, saudara. Nah ini kadang-kadang tuduhan-tuduhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita punya pikiran negatif terhadap teman, terhadap pemimpin, bahkan terhadap Tuhan. Kita pikir Allah jahat kepada kita. Saudara, mari kita selalu jaga pikiran kita. Jangan sampai pikiran kita adalah pikiran yang negatif. Nah, ada juga pikiran rendah diri. Oh, kamu kurang cerdas, kamu kurang cantik, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, pikiran-pikiran negatif ini membuat kita merasa diri kita tidak bernilai, lalu kita iri terhadap orang lain. Seakan-akan orang lain lebih berhasil dari diri kita. Makanya saudara, kita harus menjaga pikiran kita dengan apa? Pikiran Tuhan yang mesti dimasukkan dalam pikiran kita. Waktu kita baca Alkitab tiap hari, saudara boleh baca Kompas, tapi Alkitab Kompas Kehidupan Sejati. Saudara boleh baca Jakarta Post, Jawa Post, tapi Alkitab adalah Sorga Post. Yang ketika engkau baca setiap hari, itu mengisi pikiran kita dengan pikirannya Allah. Filipi 4 ayat 8. Berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap, didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya kita ini istilahnya harus punya penjaga di gerbang pikiran. Biasanya pos militer itu pasti ada penjaga di depan. Nah kita juga harus jaga pikiran kita. Seperti 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkanlah atau kendalikanlah akal budimu, pikiranmu. Jangan melantur, jangan biarkan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang tidak benar, itu ada dalam pikiran kita. Jaga. Caranya, pikirkan hal yang positif. Gini saudara, kadang ada orang bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Yang datang apa? Pikiran kotor. Gimana supaya tidak pikir kotor? Pikirkan hal yang baik, yang berlawanan. Seperti kalau saya bilang sama saudara, ayo dalam 1 menit ini jangan pikir gajah, jangan pikir gajah, jangan pikir gajah. Jangan pikir gajah yang belalainya panjang, jangan pikir gajah yang badannya besar, jangan pikir gajah. Ayo, saudara lagi pikir apa? Pasti pikir gajah kan? Kalau saudara tidak mau pikir gajah, pikirkan yang lain. Pikir mobil, joknya bagus, setirnya bagus, warnanya menarik. Langsung saudara nggak akan pikirkan gajah, asal jangan pikir gajah naik mobil, itu masih ada unsur gajahnya saudara. Ya, kita tidak bisa menjadi orang rohani tanpa mengendalikan pikiran kita, perenungan kita. Kemenangan atau kekalahan itu dimulai dari pikiran. Dosa disusun di dalam pikiran. Renungan-renungan yang salah akan menguatkan kebiasaan buruk. Tetapi renungan yang benar itu akan mematikan kebiasaan yang buruk. Lagi pula pikiran mempengaruhi kesehatan. Kalau saudara selalu memikirkan hal yang menakutkan karena baca berita yang negatif, lihat TV juga berita-berita negatif, itu akan mempengaruhi tekanan darah, pernafasan, detak jantung, dan kita akan rugi, saudara. Ada seorang datang ke dokter, dia bilang, dokter, bisa nggak kasih saya resep cara supaya saya jadi kurus? Dokter periksa, dia bilang, nggak perlu kurus. Kenapa? Kamu ini ada sakit parah. 3 bulan lagi kamu mati. Hah? Yang benar dokter? Iya. Kalau kamu belum mati dalam 3 bulan kamu datang ke sini. Nanti saya kasih tahu. Waduh, pulang orang itu saudara, gelisah nangis. Dan ternyata setelah 3 bulan belum mati dia datang. Dokter, katanya mati. Saya masih 3 bulan masih hidup nih. Iya, tapi kamu kurus kan? Daripada saya kasih nasihat ini itu, kamu kalau pikirannya negatif kan kurus nih sekarang. Turun berapa kilo kamu? Ada 10 kilo kali. Ya itu nasihat saya.
Saudara, jadi pikiran negatif menyebabkan dia menjadi kurus. Nah, tentu jangan sampai kita kurus dengan cara demikian dong. Ya, karena itu Mazmur 19 ayat 15 berkata demikian. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Pemikiran kita, hati kita. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ayo kita menang dalam peperangan di pikiran kita. Yang kedua medan peperangan yang harus kita waspadai adalah hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara tahu di dalam Alkitab Yesus Kristus lebih banyak bicara tentang masalah hati. Sikap hati daripada perkara yang lain. Karena hati merupakan pokok segala hal yang ada dalam hidup kita. Hati adalah sesuatu yang utama. Hati adalah manusia itu sebenarnya. Karena Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi orang itu bukan gelarnya, bukan pangkatnya, bukan pekerjaannya. Orang itu adalah hatinya. Kalau hatinya bersih, hidupnya juga akan bersih. Hati itu menunjukkan sikap dan emosi kita. Kita seringkali benci dengan dan melawan dosa-dosa perbuatan. Berzina, mencuri, membunuh. Oh, dosa besar. Oh, saya tidak akan melakukan hal itu. Tapi kita membiarkan dosa emosi, dosa hati itu ada dalam hidup kita. Iri, sombong, pemarah. Oh, sama-sama dosa loh saudara. Kenapa orang Israel banyak yang mati di padang gurun setelah berputar 40 tahun? Dosanya apa? Bersungut-sungut. Ngomel, itu sikap hati yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita kendalikan sikap yang salah itu dengan pengucapan syukur. Tiap hari bersyukur, berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban, kata Alkitab. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jangan sampai kita jadi orang yang penuh kepahitan, tidak mau mengampuni. Itu kan penyakit hati, saudara. Ibrani 12 ayat 14, 15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Lihat saudara, kalau ada kepahitan dalam hati kita, lebih mudah dicabut ketika itu baru tunas kecil daripada kalau sudah berubah menjadi dendam yang sangat merugikan hidup kita. Jaga hati ini supaya bersih. Jangan ada biarkan hal-hal yang busuk terjadi. Markus 7 ayat 20-23 berkata, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang masuk tidak membuat kita najis. Apa yang keluar itu membuat kita najis, kata Yesus. Jadi babi yang masuk halal, asal jangan banyak-banyak lah. Babi yang keluar haram. Saudara maki orang, babi lu. Wah itu haram saudara. Makanya hati kita ini perlu dijaga dari segala panah api si iblis. Ada penyakit hati yang bahaya. Misalnya apa? Tinggi hati, sombong. Oh, jauhkan diri kita dari kesombongan seperti itu. Tawar hati, kecewa, gampang tersinggung. Oh, biar kita tidak punya sikap demikian. Sakit hati, dipendam terus. 1000 tahun aku tidak akan lupa apa perbuatannya bagiku. Bodohnya sendiri kalau begitu. Mendua hati. Percaya kepada Allah tapi mengejar makmon, materialisme yang seringkali membuat kita menyimpang dari Allah. Ini juga penyakit hati yang bahaya. Ayo jaga hati, jangan sampai pahit hati, jangan sampai kecewa. Tapi selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, medan peperangan rohani ketiga yang kita harus waspadai adalah mulut. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kehidupan dan kematian itu sangat ditentukan dari bagaimana cara kita berbicara. Lihat waktu Hitler memerintah dan dia bilang, bunuh,
Waduh, ucapan itu menyebabkan jutaan orang Yahudi mati loh saudara sekalian. Tapi kalau seorang hamba Tuhan memberitakan kebenaran firman, buka hati, engkau akan selamat karena Yesus juru selamatmu. Oh, orang yang mestinya masuk neraka berubah menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan itu sangat ditentukan oleh perkataan yang keluar. Saudara, makanya mulut kita harus menjadi alat Roh Kudus, bukan menjadi alatnya iblis. Mulut, lidah itu media netral, bisa dipakai untuk yang baik atau yang jahat. Makanya kita perlu berdoa seperti pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau ada omongan yang tidak berkenan, digembok aja Tuhan, berjaga-jaga pada pintu bibirku. Makanya saudara, kita jangan bicara negatif yang mengecilkan semangat orang, hati orang. Seperti 10 pengintai melihat kondisi tanah Kanaan. Wah, orangnya besar-besar, bangsa raksasa. Mereka akan menelan kita sampai habis. Sampai orang Israel ciut semua hatinya. Tapi kalau mulutnya seperti Yosua dan Kaleb berkata, memang musuhnya besar. Tapi Allah kita lebih besar. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Bukankah mulut itu menjadi mulut yang menguatkan orang lain, saudara. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata negatif. Apalagi gosip, ya, hoax, hati-hati. Kita harus disiplin diri, tutup mulut. Kalau kita belum tahu duduk perkara yang sebetulnya. Kalau orang ke dokter saya sakit. Kadang-kadang dokter bilang gini, coba buka mulutnya dilihat pakai senter tuh saudara. Rupanya sakit sehatnya orang bisa dilihat dari mulutnya. Nah sayang sekali banyak orang hatinya untuk Tuhan, mulutnya dipakai setan. Oh tidak boleh itu. Saudara tahu manusia rata-rata dalam 1 menit bisa mengucapkan 12-15 kata. Kalau dikumpulkan dalam setahun kita bisa menulis 300 jilid buku yang masing-masing tebalnya 100 halaman. Jadi kalau semua perkataan kita dicatat, kita bikin 300 buku loh saudara setahun. Luar biasa kan. Masalahnya judulnya apa? Seringkali judulnya negatif. Karena itu jaga mulut. Hindari percakapan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang kosong, yang kotor, bahasa kebun binatang, mengkritik tajam orang lain. Kita harus meninggalkan kebiasaan buruk itu. Jangan mengucapkan kata-kata yang melukai, yang penuh dengan dendam. Tapi teladani apa yang dilakukan Yesus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, mari jaga mulut kita. Bagaimana minta Tuhan menguduskannya. Seperti Yesaya ketika melihat Tuhan dia berkata, celaka aku binasa. Aku najis bibir, aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir pula. Tapi seorang malaikat mengambil bara api dengan sepit dari atas mezbah Tuhan. Dikenakan kepada mulut Yesaya. Dan dia berkata dosamu diampuni. Seringkali dosa itu dimulai dari mulut. Makanya kita minta Tuhan menguduskannya. Dan mari kita belajar mengucapkan firman. Baca Alkitab, ucapkan firman, sampaikan firman. Itu membersihkan hati kita, membersihkan mulut kita. Siapa di antara saudara yang merasa seringkali setan berusaha mengelabui kita dalam peperangan rohani. Melalui pikiran kita, melalui hati kita, melalui mulut kita yang jahat. Hari ini mari kita bertobat dan berkata, Tuhan, biar pikiranku bersih, hatiku beres di hadapan Tuhan dan mulutku juga menyampaikan kata-kata yang menguatkan orang, menyampaikan firman, kesaksian sehingga banyak orang terberkati dalam hidupku. Saudara, kalahkanlah si iblis melalui pikiran yang benar, melalui sikap hati yang benar dan melalui perkataan mulut yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang rindu mendapatkan kemenangan dari Roh Kudus, mari taruh tangan di dada. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah Panglima bala tentara kami. Dan Engkau memberikan kemenangan atas kuasa-kuasa setan yang berusaha menyerang kami
melalui pikiran, melalui hati, melalui mulut. Dan mulai hari ini pikiran, hati dan mulut kami dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman. Sehingga kami menjadi alat kemuliaan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Dan hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Oh, segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Dan ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan
terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kebaikan Tuhan. Ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan sertai dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk segala berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kami percaya Engkau yang menjawab setiap kebutuhan kami, keperluan kami tepat pada waktu Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami sekarang dan turunlah atas kami sekalian berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang akan mengalir di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, dan kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, dan semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan bersama, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk like, komen, atau juga share, membagikan video ini kepada orang lain, supaya jangan Anda sendiri yang diberkati, tetapi orang lain lebih banyak lagi akan mendapatkan berkat rohani yang sama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Yesus, kau kemuliaan.